Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di Klinik TV. Kali ini saya ingin membahas seputar api. Arti mimpi api. Api itu identik dengan sesuatu yang panas. Api identik dengan sesuatu yang membahayakan. Api identik dengan jin. Karena apa? Karena iblis itu diciptakan dari api. Nah, di dalam Islam sendiri, menurut Ibnu Sirin, seorang ahli fikih dan juga perawi hadis dari masa tabi'in, mengatakan bahwa api itu adalah simbol dari delapan hal. Yang pertama, simbol kekuasaan. Yang kedua, simbol dari siksa. Yang ketiga, simbol dari dosa. Yang keempat, simbol dari fitnah. Yang kelima, simbol dari kekeringan. Yang keenam, simbol dari wabah atau penyakit. Yang ketujuh, simbol dari adanya jin. Dan yang kedelapan, simbol pedang, yang artinya pedang identik dengan kekerasan, identik dengan peperangan. Nah, itulah 8 simbol api, atau dengan kata lain 8 hal yang disimbolkan dengan api. Itu menurut mitologi Islam. Kemudian dengan melihat 8 arti dari simbol-simbol api tersebut, sudah bisa kita tebak bahwa ketika kita bermimpi api, bermimpi melihat api, bermimpi sesuatu segala hal terkait dengan api, itu sejatinya berhubungan dengan hal-hal yang buruk. Karena 8 simbol tadi itu lebih identik, lebih mengarah kepada sesuatu yang negatif. Kekuasaan misalnya, itu kalau kita orang yang tidak bijaksana, kekuasaan dapat mengarahkan dia kepada kezaliman, kepada keburukan. Jin juga, keberadaan jin misalnya, api simbol dari keberadaan jin. Nah, jika jin itu jin jahat, jin yang dikirim untuk mengganggu manusia, maka keberadaan jin itu akan membawa atau menyeret atau menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa jin ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan ditetapkan untuk menjadi penghuni neraka abadi, jin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan waktu hingga hari kiamat untuk memperdaya, untuk membujuk, untuk merayu anak cucu Adam agar tersesat dari kebenaran. Nah, itulah sekilas contoh saja bahwa simbol dari api itu, 8 hal yang disimbolkan oleh api itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang bisa membawa kepada keburukan. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita bermimpi api? Apakah setiap mimpi api yang kita alami itu pertanda buruk atau membawa kepada keburukan, atau adalah pertanda musibah? Belum tentu. Menurut Ibnu Sirin, bermimpi api sendiri itu terbagi menjadi 2, tergantung dari jenis atau jalan cerita mimpinya. Ada yang pertanda buruk dan ada yang pertanda baik. Nah, berikut ini akan saya jelaskan beberapa macam arti mimpi api berdasarkan jalan cerita mimpinya, baik dari segi pertanda buruk maupun dari segi yang pertanda baik. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Yang pertama, mimpi melihat api yang disertai dengan asap dan bunyi dari langit. Misalnya, Anda bermimpi melihat api, kemudian ada suara atau bunyi, dan juga dari langit itu keluar asap. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Nah, arti dari mimpi tersebut menurut Ibnu Sirin itu berhubungan dengan ujian, berhubungan dengan cobaan yang akan dialami oleh orang-orang yang berada di tempat di mana api yang Anda lihat itu berada. Misalnya Anda melihat api yang disertai bunyi dan asap dari langit itu di desa Anda, itu ditafsirkan bahwa desa Anda akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah ujian itu berupa cobaan, berupa musibah, berupa kekeringan, berupa penyakit, berupa kezaliman dan lain sebagainya. Yang jelas arti mimpi melihat api yang disertai dengan bunyi dan asap dari langit itu berhubungan dengan ujian.
Yang nomor 2, mimpi melihat api dengan asap saja tanpa ada bunyi. Nah, suatu ketika mungkin Anda bermimpi melihat ada kebakaran di sekitar rumah Anda misalnya, atau di desa Anda. Kemudian kebakaran itu menimbulkan api yang sangat-sangat besar dan juga disertai dengan asap. Nah, arti dari mimpi ini menurut Ibnu Sirin adalah berhubungan dengan penyakit dan wabah, yang artinya tempat di mana api itu berada itu akan mengalami atau akan terjadi wabah penyakit di sana. Jadi ketika bermimpi seperti ini, jangan lupa untuk berdoa mohon perlindungan agar dijauhkan dari wabah penyakit. Yang nomor 3, melihat api di perkebunan. Bagi Anda yang punya sawah misalnya, atau walaupun Anda tidak punya perkebunan, kemudian Anda bermimpi melihat ada kebun ada kebun atau ladang itu yang terbakar hebat sehingga menimbulkan api. Nah, arti dari mimpi ini menurut Ibnu Sirin bahwa akan ada musim paceklik, akan ada kegagalan panen di tempat itu. Jadi entah disebabkan oleh kekeringan atau bisa juga karena hama tanaman. Jadi intinya ketika Anda bermimpi melihat sebuah kebun, sebuah ladang terbakar, maka ditafsirkan oleh Ibnu Sirin di tempat itu akan ada musim paceklik atau kekeringan atau gagal panen yang disebabkan oleh hama maupun kekeringan. Yang nomor 4, bermimpi menyalakan api di tempat yang dilewati orang. Ini adalah sebuah pertanda baik ketika Anda bermimpi menyalakan api di jalan misalnya, jalan itu kemudian dilalui oleh banyak orang. Ini adalah sebuah pertanda baik bagi Anda, sebab Ibnu Sirin menafsirkan bahwa mimpi ini berhubungan dengan ilmu yang akan Anda peroleh. Selain ilmu, Anda juga akan menoleh petunjuk yang baik terkait dengan sesuatu hal di dalam hidup Anda. Jadi intinya bermimpi menyalakan api di tempat yang dilalui oleh banyak orang itu adalah berhubungan dengan ilmu dan petunjuk yang baik yang akan Anda peroleh. Yang nomor 5, menyalakan api di tempat yang tidak dilalui orang. Apa artinya? Nah, kebalikan dari mimpi yang saya sebutkan di nomor 4 tadi, mimpi yang nomor 5 ini menyalakan api di tempat yang tidak dilalui orang itu adalah Ibnu Sirin menafsirkan bahwa akan ada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa di tempat tersebut. Entah kezaliman itu berupa korupsi, berupa kesemena-menaan, berupa kesewenang-wenangan atau lain sebagainya. Intinya penguasa di tempat tersebut akan melakukan kezaliman. Yang nomor 6, mimpi melihat api di tungku atau di tempat memasak atau di kompor misalnya. Itu adalah pertanda baik, pertanda akan datang rezeki, pertanda akan memperoleh kekayaan. Dengan catatan apabila yang bermimpi itu adalah orang yang memang profesinya berhubungan dengan api, seperti juru masak, koki, pedagang makanan seperti bakso atau warung dan sebagainya. Intinya ketika Anda yang berprofesi sebagai juru masak, koki yang berkaitan dengan api, kemudian bermimpi melihat api di tungku atau di tempat memasak, itu pertanda bahwa Anda akan memperoleh rezeki dan kekayaan dalam waktu bisa jadi dalam waktu dekat dan bisa juga agak lama. Wallahu a'lam. Jadi bersyukurlah ketika bermimpi demikian. Yang nomor 7, bermimpi mematikan api atau bermimpi melihat api menjadi abu atau bermimpi menyiram api dengan air. Nah, jika Anda bermimpi ini, waspadalah dan perbanyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kefakiran. Memohonlah agar dilancarkan jalan rezeki Anda. Kenapa? Karena menurut Ibnu Sirin, mimpi mematikan api atau mimpi melihat api menjadi abu atau mimpi menyiram api dengan air itu pertanda bahwa Anda akan mengalami rezeki yang seret. Anda akan menjadi fakir. Jika Anda sedang bekerja, maka Anda akan terancam dari PHK atau diberhentikan pekerjaannya, entah alasan apa. Yang jelas mimpi ini adalah isyarat yang akan membawa ke arah tersebut, ke arah kebangkrutan dari segi finansial. Karena itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermimpi mematikan api atau melihat api menjadi abu atau menyiram api dengan air. Insya Allah dengan memperbanyak doa, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilindungi dan dijauhkan dari keburukan arti mimpi tersebut. Nah, itulah teman-teman sekalian penonton Klinik TV yang saya hormati, arti mimpi api menurut Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kita tahu adalah seorang ahli fikih dan perawi hadis
yang sangat terkenal juga sebagai ahli tafsir mimpi. Nah, karena itu ketika Anda bermimpi melihat api, pastikan dulu seperti apa jalan ceritanya. Apakah termasuk jalan cerita yang pertanda buruk atau pertanda baik. Apapun itu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Semoga kita dijauhkan dari segala keburukan dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.